Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Saking buruknya membuat semua orang tidak ingin berada di dalamnya. Lantas bagaimana agar kita terhindar dari api neraka? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 66 yang artinya, sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Panasnya api neraka tidak dapat dibandingkan dengan api yang sering kita temui di dunia. Perbandingan panas api neraka adalah 70 kali panas api di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Perihnya siksaan di neraka membuat siapapun ketakutan. Bahkan tidak sedikit juga yang selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut yang sangat luar biasa. Namun, di balik itu semua, ada juga golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, ada 4 golongan manusia yang haram disentuh oleh api neraka. Berikut hadisnya yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya? Para sahabat menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haram tersentuh api neraka orang yang hayyin, layyin, qarib dan sahal. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berikut penjelasan golongan orang yang tidak tersentuh api neraka. Yang pertama, hayyin. Hayyin adalah golongan pertama yang haram disentuh api neraka. Hayyin sendiri adalah orang yang tidak suka memaki dan tidak mudah melaknat. Mereka juga tidak mudah marah dan jiwanya selalu teduh, baik secara lahir maupun batin. Selain tidak mudah marah, orang hayyin juga penuh pertimbangan. Golongan hayyin punya sifat tenang dan berwibawa. Selain tidak labil juga tidak mudah tersulut emosinya. Hal ini tentunya disebabkan oleh kedalaman ilmu agamanya. Yang kedua, layyin.
Golongan kedua yang haram disentuh api neraka adalah golongan layyin. Layyin sendiri adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan antar sesama umat manusia. Adapun sifat golongan layyin adalah selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Manusia yang termasuk golongan layyin pastinya tidak kasar dan tidak semaunya sendiri. Segalanya akan tertata dengan baik. Selain itu, ciri khas dari layyin adalah tidak suka memaksakan pendapatnya sendiri ke orang lain. Yang ketiga, qorib. Sahabat qorib pastinya istilah yang tidak asing di telinga kita. Kata qorib dalam bahasa Indonesia memang diserap dari kata qorib dalam bahasa Arab. Qorib di sini mempunyai pengertian yang sama seperti bahasa Indonesia, yaitu orang yang akrab, ramah diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan manusia qorib senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam. Sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahmi serta ukhuwah sesama umat muslim. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum hangat inilah yang mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasadnya. Yang keempat, sahal. Terakhir, golongan manusia sahal yaitu orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Tipe orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan teladan abdi negara, sebab suka bekerja untuk melayani masyarakat. Orang sahal juga termasuk orang yang baik hati. Dia selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar, bahkan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Karena tidak suka berbelit-belit, maka tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Keempat golongan manusia yang haram disentuh neraka tadi bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga orang-orang dengan sifat tersebut memungkinkan bisa terhindar dari api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Jika merasa kesulitan untuk mencontoh keempatnya, setidaknya bisa mencontoh salah satu dari empat golongan manusia ini. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.